wabarakatuh. Yang pertama, ada hukum maula lil abdi ma'a sayyidihi, yang artinya hukum tentang wala, hukum kemaulaan yang merupakan hubungan langsung antara seorang hamba sahaya dengan tuannya. Saya sudah panjang lebar sebenarnya menjelaskan pada pertemuan yang lalu teman-teman sekalian, karena Suhaib ar-Rumi sama kedudukannya dengan Abi Hudzaifah radhiyallahu anhum ajma'in, karena dua-duanya budak, hamba sahaya. Pada pertemuan yang lalu sudah panjang lebar saya jelaskan tentang budak ini. Ada keterbudakan dalam Islam, ada perbudakan dalam Islam, dan sumber utamanya adalah peperangan. Kalau terjadi jihad, maka semua yang ada di pasukan musuh yang terkalahkan ditawan dan menjadi hamba sahaya. Dan kalau mereka melimpah jumlahnya, kalau jumlah mereka melimpah karena banyaknya jihad, maka secara otomatis akan ada pasar perbudakan, karena hukumnya mereka bisa diperjualbelikan. Yang ingin saya tambahkan pada pertemuan kita sekarang teman-teman sekalian adalah dalil tentang adanya perbudakan dalam Islam. Dan perlu Anda tahu sebelum saya baca dalil dalam surah Muhammad ayat 4, perbudakan ini bukan cuma dalam kaum muslimin, bukan cuma pada kaum muslimin, tapi semua suku, semua kaum, semua komunitas di muka bumi ini, dari manusia, selama terjadi peperangan di antara mereka sudah biasa ada perbudakan. Hanya saja perbudakan mereka buruk, karena pada saat satu pasukan berhasil menguasai satu wilayah, yang mereka lakukan adalah mereka menjadikan budak semua yang ada di wilayah yang sedang mereka kuasai itu. Dan pada saat mereka lakukan budak atau mereka menjadikan budak, maka mereka berbuat semaunya sendiri, memukul, membunuh, memerkosa, ya, menindas. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang memotong anggota tubuh budaknya. Seperti ada bahasan saya di kitab Imam Az-Zahabi, dosa-dosa besar, hukum haramnya mengebiri hamba sahaya. Ada di antara mereka karena dia punya hamba sahaya laki-laki, dia khawatir nanti mengganggu istrinya, si tuan ini, maka dia mengebiri hamba sahayanya. Haram dalam agama Islam. Cukuplah sabda Nabi SAW, siapa yang mengebiri hamba sahayanya, maka kami akan mengebirinya. Orang-orang sebelum kaum muslimin memperlakukan budak dengan sangat buruk, sangat buruk. Seperti kaum wanita, setelah mereka gauli, mereka pukul. Kalaupun dipelihara, maka tidak dipedulikan lagi tentang masalah kesehatannya, masalah kebersihannya, tempat tinggalnya, makanannya, semuanya kacau balau. Bagi mereka melampiaskan syahwat, selesai, dibuanglah budak wanita tersebut. Kalau dia tidak rasa butuh, ditebas lehernya, dibunuh. Itu udah biasa. Dalam rentetan sejarah peperangan dunia sudah begitu. Bahkan terakhir waktu Amerika masuk ke Irak, tersebar banyak sekali cuplikan-cuplikan bagaimana mereka memperbudak kaum muslimin. Di antara pasukan-pasukan mereka banyak yang homoseksual dan menghomoi pasukan muslim yang ada di Irak. Mereka menindas dan mereka melakukan itu. Berapa banyak mereka mencambuknya, mereka menguliti kulitnya, menyiksa. Kita lihat sekarang teman-teman sekalian bagaimana Islam mengatur semua itu dengan kemuliaan. Saya akan mulai dengan dalil surah Muhammad ayat 4. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى يَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Al-ayat. Kalau seandainya kalian bertemu dengan orang-orang kafir di kancah peperangan, maka perangilah mereka
Makna yang lain adalah tebaslah leher mereka, lawan sampai mereka mati kalau di kancah peperangan, sampai kalian memenangkan peperangan itu. Kalau kalian sudah menangkan peperangan tersebut, maka semua yang menjadi tawanan kalian punya hak. Ambil tawanan itu, jadi budak kalian, kata Allah. Atau kalian bebaskan mereka. Atau kalian punya hak untuk mengambil tebusan dari kerabat mereka atau suku mereka. Ini semua hak, boleh. Jangan buru-buru menghakiminya. Saya akan sebutkan hukum-hukum syar'i berhubungan dengan hamba sahaya ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, kalau kita menang dalam kancah peperangan, semua yang dipasukan musuh dari manusia menjadi hamba sahaya kita, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang tua, dan dibagi rata kepada mujahidin. Tapi perhatikan, apa ajaran Islam untuk kita terhadap mereka? Yang pertama adalah husnul muamalah. Harus kita berbuat baik dengan mereka. Perhatikan, saya bacakan firman Allah surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita disuruh berbuat baik. Wabil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub warjalil junub wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Al-ayah. Kata Allah, berbuat baiklah selalu. Tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jamaan tangan yang lembut, gitu kan? Semua itu kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang jauh, ke tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, juga kepada pasangan hidup kalian, serta anak-anak yang terputus jalan atau ibnu sabil, orang-orang yang terputus jalan, kehabisan bekal atau dirampok, dan yang kalian miliki dengan tangan kanan kalian, maksudnya para budak. Jadi ayat ini kata ulama tafsir, Allah masukkan budak bersama dengan berbuat baik dengan orang tua dan semua golongan yang sudah kita sebutkan tadi. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Imam Muslim, dan hadis ini sahih tentunya, kata Nabi SAW kepada para sahabat setelah mereka mendapatkan tawanan perang, hum ikhwanukum wa khawalikum. Mereka-mereka ini budak adalah saudara-saudara kalian dan pembantu-pembantu kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah jadikan mereka di bawah naungan tangan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Maka siapapun yang berhasil Allah karuniahi budak di bawah naungannya, maka dia harus memberinya makan apa yang dia makan. Wa yulbisuhu mimma yalbis, dan dia memberikannya pakaian apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum, dan jangan pernah kalian bebankan mereka melampaui kapasitas mereka. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum alaih. Kalaupun ada satu pekerjaan yang berat yang harus mereka kerjakan, maka bantulah mereka. Renungi baik-baik ya, bagaimana Islam datang mengatur budak-budak ini. Ini sekaligus menepis banyaknya perkataan orang-orang non-muslim, orang orientalis yang mempelajari Islam dan sengaja mencoreng sejarah Islam. Mereka mengatakan Islam datang dengan peperangan, kemudian menjadikan tawanannya sebagai budak, lalu bersewenang-wenang dalam budaknya. Ini nggak benar sama sekali. Perhatikan apa sabda Nabi SAW tadi, selain firman Allah tadi yang nomor satu tentunya, surah An-Nisa tadi, yang mengingatkan kepada kita disatukan antara berbuat baik dengan budak bersama dengan berbuat baik dengan orang tua, orang miskin dan seterusnya. Dan Nabi SAW menyuruh kita memberikan makan apa yang kita makan, memberikan pakaian apa yang kita pakai, dan juga tidak boleh membebankan mereka apa yang melampaui kapasitas mereka. Berarti ini penaungan nih, gitu kan? Dinaungi. Nabi SAW mengatakan juga di dalam hadis riwayat Muslim, man latama mamlukahu au darabahu fakaffaratuhu ayyu'tiqah. Siapapun yang meninju, memukul budaknya, atau
ya mematahkan anggota tubuhnya, maka kafarahnya, dendanya, ia membebaskannya, bebas dari keterbudakan. Karena kalau budak, kalau Tuhan mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah, maka hukumnya bebas. Dan sudah kita sebutkan di bahasan kita pada saat membahas sahabat yang mulia Suhaib Rumi radhiyallahu anhu, saya juga menjelaskan tentang bagaimana mereka bisa dijadikan sebagai hukum kafarah. Pembebasan budak bisa jadi kafarah. Nanti akan saya ulangi lagi. Tapi yang jelas kita lihat di sini bagaimana haknya budak dalam Islam. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kaffaratuhu an yu'tiqah. Barang siapa yang memukul budaknya atau dia mematahkan anggota tubuhnya, maka dia harus membebaskannya. Kalau ada seandainya di musuh kita yang ikut dalam musuh ini seseorang yang ada hubungan kerabat dengan kita, namanya rahim, maka dalam Islam kalau pas bagian harta rampasan perang itu dibagi kepada mujahidin dan kita dapat ternyata yang menjadi budak kita adalah orang yang punya hubungan rahim dengan kita, apalagi yang punya mahram, hubungan mahram, hubungan rahim. Misal seseorang masuk kancah peperangan, setelah dia masuk Islam, dia menyerang wilayah yang dulu dia lahir di sana. Seperti misalnya para sahabat muhajirin pada saat menyerang Mekah. Banyak tuh orang-orang Mekah yang menjadi tawanan, gitu kan? Maka yang menjadi tawanan dibebaskan secara otomatis kalau punya kerabat. Apalagi kalau rahim, punya hubungan rahim atau mahram, maka secara otomatis sesuai dengan sabda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, man malaka dha rahimin muhrimin, man malaka dha rahimin mahramin fahuwa hur. Siapa yang memiliki dan mendapatkan bagian budaknya yang punya hubungan kerabat dengan dia atau mahramnya, maka secara otomatis budak itu bebas. Misal seseorang mendapatkan bagian harta rampasan perangnya ayahnya, ibunya, saudarinya, tantenya, bebas secara otomatis orang itu, nggak masuk dalam keterbudakan. Hadis mulia yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim, ini masih masuk dalam poin pertama bagaimana bermuamalah dengan budak. Kata Nabi SAW, man a'taqa syirkan lahu fi abdin, siapa yang membebaskan setengah hak dia di budak yang dia partner dengan orang lain. Misal gini, kalau budak lagi banyak, ada pasar budak nanti menjual mereka. Seperti kasus Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu, nanti akan kita bahas kehidupan beliau. Itu dijual di pasar Mekah, Khadijah beli radhiyallahu anha, dan pada saat menikah dengan Nabi SAW dihadiahkan untuk Nabi SAW, gitu kan. Ada pasar budak. Nah, budak yang dijual di pasar, misal seorang budak ini contoh saja harganya 10 juta rupiah. Saya dengan teman saya partner membeli budak itu 5 juta 5 juta. Dengan syarat nanti budak ini setengah hari bekerja dengan saya, setengah hari bekerja dengan teman saya. Ini hukum syar'i, kita bicara hukum syar'inya. Maka pada saat saya ingin membebaskan, dianjurkan dalam Islam, saya membebaskan hak saya itu, setengahnya itu saya bebasin. Dan kalau dia punya kelebihan harta, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membayar kepada partnernya agar budak ini dibebasin. Dan itu ibadah sendiri. Ini makna hadis, teman-teman. Kalau antum pas buka buku membahas bab ini memang harus jelas. Karena kalau baca sendiri otodidak tadi tidak faham. Kata Nabi SAW, man a'taqa syirkan lahu fi abdin, siapa yang membebaskan hak dia dalam hak dia di partner budak yang dia partnerkan dengan partnernya, fakana lahu ma yablughu thamanu abdi, kemudian dia masih memiliki kelebihan harta yang dia bisa bayar haknya partnernya, quwima alaihi qimatul adl, maka dinilailah nilai yang tersisa itu dengan adil, fa'u'ti syuraka'ahu, kemudian dia memberikan partner-partnernya hisasihim, bagian mereka, wa'utika alaihil abd,
dan hamba itu akan dibebaskan oleh dia. Kalau seseorang teman-teman sekalian membebaskan budak dengan dia mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah, maka nanti ada hukum maula namanya. Hukum maula ini akan ada di bahasan Salim radhiyallahu anhu. Makanya kita panjang lebar jelaskan ini supaya nanti kalau saya jelaskan Salim bukan cuma sekedar sahabat ridwanullah, tapi ada hukum-hukum syar'i berhubungan dengan itu. Kalau saya bilang sama budak yang saya beli atau saya dapatkan di medan perang, saya bebaskan kamu karena Allah, maka ada hukum maula. Misal namanya dia A, nama saya Khalid, lalu dikatakan si A maulanya Khalid. Karena memang saya bebasin, dan maula ini berarti ada hukum warisan di antara mereka. Kalau sampai misalnya budak itu meninggal, maka saya memiliki hak waris. Karena hukum dalam syariat kita, maula ini, pembebasan budak yang didapatkan ya, dari tuannya, itu dengan cara tuannya lillahi ta'ala membebaskan, itu hukumnya seperti hukum nasab. Ada hak waris di antara mereka. Yang kedua teman-teman, selain bermuamalah dengan baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai kafarah dan juga ibadah pada saat membebaskan mereka, serta Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat harta mereka untuk membebasin budak. Kita lihat misalnya fadilah membebasin budak. Jadi kalau kita sudah punya budak, bebasin itu pahala, dianjurkan. Surah Al-Balad ayat 60. Maaf. Ini di ayat 6. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 10 ya, maaf, surah Al-Balad ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma adraka mal aqabah fakkur raqabah. Apakah kalian tahu apa itu pahala yang sangat besar? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, membebaskan budak. Kemudian juga kalau mereka melakukan mukatabah itu dia mau bebaskan dirinya. Kalau misalnya ada budak datang kepada tuannya mengatakan saya mau bebas, bisa enggak? Kata tuannya boleh, tapi dengan syarat kau bayar 10 juta. Kalau ada budak yang mau mukatabah, maka harus kita terima, enggak boleh enggak. Hukum syar'inya, berdosa tuannya kalau dia tolak. Tuannya bilang, baiklah, kau bayar 1 juta sebulan, 10 bulan kau bebas. Maka namanya hukum mukatabah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menerima mukatabah, kecuali kalau kita tahu budak itu, kalau dibebasin nanti jadi masalah buat umat Islam. Maka itu baru tidak boleh. Dalam surah An-Nur ayat 33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Al-ayah. Dan orang-orang yang dari budak kalian yang mengajukan kitabah. Kitabah itu adalah tadi memohon agar mencicil membebaskan dirinya. Maka terimalah penawaran itu kalau kalian mengetahui kebaikan dari mereka, dan berikanlah dari harta Allah yang telah diberikan kepada kalian kepada mereka, untuk mereka. Jadi kita selain membebaskan mereka dengan cara itu, paling besar pahalanya kalau kita bilang bebas kamu. Tapi kalau dia mukatabah, dia ajukan dengan mau cicil, maka juga boleh. Dan kita dianjurkan pada saat Allah berikan kita kelebihan rezeki, maka kita bebasin sekalian, atau kita malah membantu dia dengan uang. Kalau masalah dalil, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai atau memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat mal, membebasin budak. Itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Tentang golongan orang-orang yang menerima zakat, 8 golongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu, zakat mal kalian keluarkan yang pertama untuk para fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak tahu dia mau makan apa hari ini apalagi besok. Dan yang kedua orang-orang miskin. Miskin adalah yang sudah tahu dia mau makan apa hari ini tapi pas-pasan atau kadang-kadang masih utang. Masuk dalam sini adalah profesi seorang pegawai, supir kah, pembantu rumah tangga kah, staf di kantor kah, atau pegawai umumnya yang memang mereka terima gaji tapi pas-pasan, bahkan mungkin kadang-kadang kurang, masih utang sama teman-temannya, masuk dalam golongan miskin yang bisa menerima zakat. Dan ini tidak usah tersinggung ikhwah sekalian dengan istilah ini, karena ini bukan berarti menghinakan, tetapi ini memang hukum syar'inya.
Yang ketiga, dan amil zakatnya, mereka boleh mengeluarkan, tapi ulama menentukan mengatakan maksimal 1/8 dari harta zakat yang terkumpul. Misal badan amil zakat atau lembaga-lembaga sosial yang cukup banyak sekarang yang mengelola zakat, mereka boleh mengambil untuk gaji pegawainya maksimal 1/8 dari dana zakat itu. Dan mu'allaf, mu'allaf ini adalah orang-orang yang masuk Islam tetapi hatinya masih bisa pindah agama. Walaupun sudah 10 tahun dia masuk Islam tapi belum pernah dididik, namanya mu'allaf. Kalau ada orang yang masuk Islam tapi dasarnya sudah tahu Islam sebelumnya, sudah pelajari, kemudian mereka masuk Islam, tidak dikatakan lagi mu'allaf. Jadi definisinya adalah orang yang belum tahu Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah pembebasan budak. Yang kelima, pembebasan budak. Orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, dan yang kelima pembebasan budak. Kemudian orang terlilit utang yang keenam, dan jihad di jalan Allah yang ketujuh, serta ibnu sabil yang kedelapan, sebagai ketentuan dari Allah, dan Allah maha mengetahui juga maha bijaksana. Nabi SAW memotivasi kita untuk bebasin budak teman-teman sekalian, dan digantungkan pahala yang sangat besar. Bahkan dengan bebasin budak kita bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Kita dengarkan hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man a'taqa raqabah mu'minah, siapa yang membebaskan budak yang sudah beriman. Karena biasanya ada budak-budak yang memang itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Para sahabat mendakwahi budak-budak mereka, akhirnya diajarkan Islam, mereka menjadi ulama besar. Seperti kita tahu misalnya ada Atha bin Abi Rabah di Mekah, ulamanya Mekah, dan ulamanya tabi'in adalah budak, mantan budak. Hasan Basri, mantan budak, gitu kan. Banyak sekali di antara ulama tabi'in yang dasarnya awalnya mereka adalah budak, ya. Kemudian mereka dididik oleh tuannya. Kata Nabi SAW, siapa yang membebaskan budak yang sudah beriman, a'taqallahu likulli irbin minha irban minhu, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka di setiap potongan tubuhnya, ya, potongan budak itu dengan potongan tubuhnya dia. Minan nar, dari api neraka, hatta innahu al-yada bil yad, sampai-sampai Allah akan jadikan tangannya budak yang dibebasin itu akan menjadi pembebasan tangannya si tuan dari api neraka. War rijla bir rijl, dan kaki dengan kaki, wal farja bil farj, bahkan kemaluan dengan kemaluan. Jadi ini jelas sekali motivasinya bagaimana kita disuruh bebasin budak, ya, bebasin budak. Kemudian juga sabda Nabi SAW, man a'ana ghariman, ini hadis mulia, hadis sahih riwayat Ahmad dan Hakim. Siapa yang menolong orang yang terlilit hutang, ini teman-teman fadilahnya besar sekali nih, dengarkan baik-baik. Ada teman-teman kita terlilit hutang lalu kita tolong mereka. Au ghazian, atau menolong seorang prajurit perang, mujahid. Au mukatiban fi kitabatihi, atau seorang budak yang mau bebaskan dirinya dari keterbudakan dengan mukatib tadi. Adhallahu Allahu yawma la dhilla illa dhillu, Allah akan naungi dia di mana hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Selama ini kan kita tahu cuma 7 golongan ya yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, tapi ini ada tambahan. Ternyata ada golongan yang lain yang juga dinaungi oleh Allah di bawah naungan di mahsyar, tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu orang yang menolong orang yang terlilit utang, dilunasi utangnya, mujahid yang mau berperang dibiayai, dan juga orang yang membantu membebaskan budak. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang orang yang membebaskan budak dalam hadis Bukhari Muslim, innamal wala liman a'taq, kewalaan itu akan diberikan kepada orang yang membebaskan. Juga kata beliau dalam hadis yang terakhir dalam poin ini adalah laula luhmatu al-wala luhmatun kalahmatin nasab la yuba wa la yuhab, riwayat Hakim. Wala itu, kalau ada orang mengatakan saya bebaskan kamu kepada budaknya, maka itu hukumnya sama dengan nasab. Ada hubungan nasab, ada warisan di antara mereka. Maka tidak akan boleh dijual dan tidak boleh lagi dihadiahkan. Seperti Bilal misalnya, itu dibeli oleh Abu Bakar, gitu kan? Maka Bilal adalah maula Abu Bakar, dikatakan begitu. Maka setelah dibebaskan tidak boleh lagi ada penjualan, tidak boleh lagi dijual budak tersebut. Ini yang pertama teman-teman sekalian tentang masalah hukum maula atau kebudakan ataupun hukum maula dalam Islam pada saat seseorang membebaskan budaknya.